warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kumpul kita walaupun melalui Zoom, tapi semuanya berada dalam ukhuwah cinta kita karena Allah. Semoga seperti ini Allah kumpulkan hati kita semuanya, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat-sahabat yang berbahagia, insya Allah untuk menyempurnakan ibadah saum yang kita kerjakan, ternyata ada hal yang sangat-sangat merugikan bagi orang yang berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, kalimatnya, man lam yada' qaula zur wal amalu bih falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Hadisnya sahih. Siapapun yang tidak bisa meninggalkan perkataan buruk. Perkataan buruk itu ya diantaranya ghibah. Ya. Wal amalu bih, dan tidak bisa meninggalkan perbuatan buruk. Satu saja dikerjakan, apakah perkataan buruk ataupun perbuatan buruk. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Falaisa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu orang itu untuk menahan lapar dan hausnya. Bahasa singkatnya, Allah tidak perlu puasanya. Ya, Allah tidak perlu puasa seorang ketika orang itu tidak bisa meninggalkan perkataan buruk ataupun tidak bisa meninggalkan ucapan buruk atau namanya ghibah. Ya, di antaranya ya perbuatan buruk atau perkataan buruk itu adalah ghibah. Naudzubillah. Ya. Makanya insya Allah pagi ini kita akan bahas stop ghibah. Punten, sebenarnya untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah saum kita. Untuk menyempurnakan ibadah saum kita. Kalimatnya, berhentilah tentang masalah ghibah. Karena yang namanya ghibah ini kita rasa-rasanya sulit sekali untuk lepas daripada ghibah tersebut. Iya. Lalu kita akan lihat secara bahasa apa itu ghibah. Ghibah itu apa ya gitu ya. Ghibah itu kalau dalam secara bahasa namanya kalimatnya ghibah itu dari ghaib. Ghaib itu tidak nampak. Tapi kalau dalam bahasa juga mengatakan wa huwa kullu ma ghaba anka. Apapun yang tidak nampak dari dirimu itu namanya ghibah. Ghaib. Iya. Tidak nampak, tidak terlihat, namanya ghibah. Tidak dilihat, itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, ghibah ini dalam hadis Rasulullah SAW sudah sangat jelas sekali. Ya. Rasul bertanya, atadruna mal ghibah? Kamu tahu nggak ghibah itu apa? Ini pertanyaan Rasulullah. Kamu tahu nggak ghibah itu apa? Atadruna mal ghibah? Kamu tahu nggak ghibah itu apa? Qalu, atau mereka berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui apa itu al-ghibah. Rasulullah mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Menceritakan tentang ya saudaramu yang apabila saudaramu mendengar apa yang kau ucapkan dia tidak suka. Seperti itu. Menyampaikan tentang situasi keadaan saudaramu yang apabila saudaramu itu tahu dia tidak suka. Itulah ghibah. Kalimatnya. Iya, subhanallah. Maka ketika mengatakan kalimat yang disampaikan, Rasulullah pernah ditanya, qila ara'aita in kana fihi ma aqul? Ya Rasulullah, kalau memang aku ini mengatakan sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya, misalnya dia itu pemarah, kita omongin pemarah, emang dia pemarah. Dia itu pelit, emang pelit. Lalu kita omongin, emang dia itu pelit. Ya. Lalu misalnya memang dia itu apa namanya ya, keburukan-keburukan yang dia miliki dan memang itu kenyataannya, lalu diucapkan. Itulah Rasulullah mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad ightabta. Kalau benar apa yang diucapkan olehmu tentangnya, itulah ghibah. Jadi ghibah itu menceritakan keadaan orang lain. Apabila orang lain mendengar dari apa yang diucapkan oleh teman itu dia tidak suka, maka itu ghibah namanya.
Iya. Lalu mengatakan wa in lam yakun fihi ma taqul faqad buhta. Kalau seandainya ternyata apa yang diucapkannya tidak sesuai, itu bukan ghibah lagi, lebih besar lagi, buhtan namanya. Buhtan, ya. Jadi kalau digambarkan ada ghibah, ada buhtan, ada ifk. Ulangi lagi ya. Ada ghibah, ada buhtan, ada ifk. Ini dia. Kalau ghibah ini menceritakan, membicarakan ya tentang orang lain, apakah itu berkaitan dengan aibnya, yang mana apabila orang yang bersangkutan mendengarnya dia tidak suka, walaupun kenyataannya demikian, itu ghibah. Itu ghibah. Ya. Kalau buhtan menceritakan keadaan orang lain dan sebenarnya tidak demikian, itu namanya buhtan. Jadi menceritakan orang lain padahal tidak demikian. Orangnya baik, dibilang itu pelit, itu buhtan. Dekat-dekat kepada fitnahnya, iya. Misalnya dia itu begini-begini padahal tidak demikian, itu namanya buhtan. Menceritakan seseorang dengan situasi keadaan yang sebenarnya tidak demikian, itu buhtan. Buhtan, ya dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata yang namanya buhtan, itu nanti kita lihat ya. Namun kenyataannya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala kata-kata buhtan dalam suratul Ahzab ayat 58. Ya, suratul Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, artinya adalah mereka ini bisa mengatakan buhtan. Ya. Buhtan ini adalah, sekali lagi, buhtan ini adalah menceritakan tentang orang lain tapi pada dasarnya tidak demikian adanya, itu buhtan. Ada ifk, itu lebih dahsyat lagi. Ifk ini adalah tanaqulul akhbar dan itu tidak benar, itu ifk. Jadi seseorang menceritakan tentang kabar tidak benar dan dia mendapatkan pun dari orang lain, tanaqulul akhbar. Katanya, itu ifk. Itu ifk, hati-hati. Maka di dalam Al-Quranul Karim, hadithul ifk itu kejadian terhadap Siti Aisyah saat difitnah oleh orang-orang munafik, dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan menyebutkan kalau Siti Aisyah ini berzina, na'udzubillah, dengan Sofwan bin Mu'attil. Iya, itu namanya ifk. Ifk. Ifk ini adalah memindah-mindahkan berita yang dusta. Katanya itu ada ifk. Itu adalah lebih tinggi lagi. Mengerikan sekali. Ada ghibah, ada buhtan, ada ifk. Ghibah menceritakan tentang orang lain apabila orang yang mendengarnya itu dia tidak suka diceritakan. Karena mengenai dengan aibnya. Walaupun benar kenyataan itu ghibah. Menceritakan situasi orang lain, ya, padahal tidak demikian adanya, itu namanya buhtan. Ya. Memindah-mindahkan kabar, menyampaikan tentang kabar demikian, itu namanya padahal dusta. Kita pun sering mendengar seperti itu. Ya mungkin katanya, maka dikatakan juga ini adalah apa? Ifk. Sekarang demikian. Ya, jadi ada ghibah, ada buhtan, ada ifk. Yang paling tinggi ifk. Di bawahnya buhtan, di bawahnya ghibah. Menceritakan ghibah saja dosanya dahsyat, apalagi buhtan, apalagi ifk. Menceritakan ghibah saja, waduh, udah dahsyat sekali dosanya. Ini yang akan kita lihat, subhanallah, ya. Maka hukumnya ghibah itu bagaimana? Kalau perkataan para ulama, hukumnya ghibah, kalimatnya haram bi ijma'i ahlul ilm. Jadi kalau dikatakan apakah ghibah hukumnya bagaimana? Jawabannya ghibah itu hukumnya ada haram, ijma'ul ulama. Ghibah itu adalah haram hukumnya. Hanya perbedaan pendapat apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil. Tapi kalau dicek dan dilihat, berdalilkan Al-Quran ataupun sunnah menunjukkan kalau ghibah ini adalah dosa besar. Kalau dicek, dilihat, ya, ghibah ini masuk dalam dosa besar apa dosa kecil? Jawabannya adalah melihat daripada dilalah yang menunjukkan baik Al-Quran ataupun sunnah, ghibah ini menunjukkan kepada dosa besar. Begitu. Ya walaupun mengatakan ini ghibah hanya dosa kecil, la haula wala quwata illa billah. Seorang mukmin kalaulah tahu yang namanya dosa, mau dosa besar, mau dosa kecil, jauhi. Jauhi. Kenapa? Tolong simak baik-baik sahabat-sahabat.
dimanapun berada, teman-teman kami yang berbahagia, ahli jannah semuanya, kita ini tidak perlu memikirkan, membeda-bedakan dosa kecil dan dosa besar. Ya, jangan melihat satu dosa besar, dosa kecil. Atau janganlah pernah memandang ini dosa kecil atau dosa besar. Tapi pandanglah kepada siapa Anda berbuat dosa. Kepada siapa Anda berbuat dosa? Anda berbuat dosa kepada Allah. Jadi jangan melihat dosa itu kecil atau besarnya. Tapi pandanglah keagungan Allah yang kita berbuat dosa kepadanya. Jadi jangan lihat dosa kecil, dosa besarnya. Tapi lihatlah kepada siapa Anda berbuat dosa. Pada Allah subhanahu wa ta'ala Anda berbuat dosa. Makanya mau kecil mau besar ya dosa. Sampai punten yang namanya dosa ini. Satu orang melakukan dosa. Baiklah itu dosa kecil, misalnya dosa kecil dikumpulkan. Itu dalam hadis Rasulullah SAW seperti seorang yang mengumpulkan ud. Ya, ud itu artinya apa? Ranting. Bayangkan kalau seandainya ada satu ranting dinyalakan atau dinyalakan dengan api, satu ranting aja mungkin ditepuk aja mati. Mungkin hanya diinjak aja mati satu ranting. Bagaimana kalau ada ranting dikumpulkan. Subhanallah, kalau dalam hadis mengatakan dhabi'udin. Artinya adalah satu berbuat dosa, satu ranting. Satu berbuat dosa, satu ranting. Akhirnya kalau sudah setumpuk ranting, begitu nyala, membakar. Bukan malah bisa kita mematikannya. Jadi jangan pernah menganggap remeh terhadap dosa. Mau kecil mau besar, jangan lihat dosa kecil atau dosa besarnya. Tapi lihatlah kepada siapa Anda berbuat dosa. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang namanya ghibah, punten tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau kami mengikuti para ulama mengatakan ini bagian daripada dosa besar. Kenapa? Karena melihat daripada dalil yang ada ternyata ini bagian daripada dosa besar. Kenapa? Karena melihat daripada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran atau hadis. Ya. Kita lihat. Sebelum kita lihat jauh lagi untuk melihat dosa-dosa yang ada. Namun contoh. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hujurat ayat 12. Jelas sekali. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Ini diartikan orang yang berghibah ini seperti la haula wala quwata illa billah memakan bangkai manusia. Iya, dengan mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini dosa apa coba? Iya, menyetarakan dengan yang namanya memakan bangkai, dan bangkai itu bukan sembarang bangkai tapi bangkai manusia. La haula wala quwata illa billah, bangkai saudara sendiri, jenazah. Ini bagaimana hukumnya? Ini adalah dosa yang sangat besar sekali ghibah ini. Jadi kalau dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, melihat daripada surah Al-Hujurat bahwa ini menunjukkan dosa yang naudzubillah berat sekali. Qala Ibnu Abbas, ini perkataan Ibnu Abbas, haramallah ayyaghtabal mu'min bisyai'in kama haramal mayyitah. Anda punten ketika melihat ayat ini, kata Ibnu Abbas, dosa ghibah itu seperti Anda dosa memakan bangkai. La haula wala quwata illa billah. Ini mengerikan sekali, ya. Ini ada satu kalimat yang pernah terjadi. Ada kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang masalah ayat yang berkaitan dengan demikian. Saat itu ada yang namanya Ma'iz. Ma'iz itu telah melakukan perbuatan zina, begitu ya. Terus minta pada Rasulullah untuk dibersihkan, tohirni. Maka dirajamlah, dan setelah dirajam wafatlah. Dirajam gitu kan, wafatlah. Sudah bersih. Dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sudah sangat terkenal sekali. Tiba-tiba, ya, dua orang menceritakan tentang Ma'iz. Dia bilang dengan mengatakan kata-katanya yang diucapkan oleh siapa? Oleh laki-laki ini dengan ucapannya. Aduh, itu Ma'iz ya. Ceritanya demikianlah untuk dipersingkat. Aduh, itu Ma'iz. Padahal kalau dia tidak minta untuk dirajam, Allah itu menutupi aibnya. Tapi kenapa minta dirajam? Akhirnya dia itu dirajam sampai dia mati, dilempari seperti matinya binatang. Itu ucapan demikian. Bahasanya nih, sahabat ini bicara, mengatakan kata-katanya, itu Ma'iz. Padahal Allah telah menutupi aibnya.
Tapi kenapa dia ini malah ingin dibersihkan dengan cara ingin dirajam? Maka akhirnya Ma'iz itu coba dirajam. Dan akhirnya darahnya berceceran. Bahkan dilempari seperti matinya binatang. Itu bicara demikian. Memang benar. Memang Ma'iz itu demikian. Setelah itu Rasulullah mendengar perkataan itu. Ada orang yang menceritakan itu. Dan begitu Rasulullah berjalan, tiba-tiba Rasulullah melihat ada bangkai. Mengatakan itu adalah bangkai bangkai kambing ataupun bangkai unta gitu ya, bangkai. Rasulullah baru berteriak mengatakan, siapa tadi fulan? Ya, siapa fulan tadi? Siapa fulan tadi yang menceritakan tentang Ma'iz? Terus semua terdiam. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Rasulullah katakan, kalau ada orangnya, sini ke depan. Datanglah. Iya, saya tadi ya Rasulullah makan bangkai ini. Makan bangkai ini. Ya Rasulullah, ini kan haram. Ini tidak boleh makan bangkai ini. Ini bangkai lagi. Dimakan lagi. Menjijikan lagi. Rasulullah bilang, demi Allah, seandainya tahu tentang masalah dosanya ghibah yang tadi Anda ucapkan tentang Ma'iz, iya, maka memakan bangkai yang ada di depanmu ini jauh lebih baik ketimbang menceritakan tentang Ma'iz tadi. Subhanallah. Ini dosanya, makanya para ulama mengatakan kalau yang namanya ghibah ini dosanya adalah besar. Iya, dengan mengatakan demikian. Ini adalah salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 12. Iya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya ada dalam surah Al-Hujurat. Iya, Al-Hujurat ayat 11. Tadi juga Al-Hujurat ayat 12, sekarang Al-Hujurat ayat 11. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ini sudah jelas sekali. Wala talmizu anfusakum. Punten, janganlah engkau ini saling mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Mencela diri sendiri bagaimana ya? Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Al-lamz, ada kata-kata nanti lamz itu. Lamz ini boleh dikatakan para ulama dengan mengatakan apa artinya lamz? Iya, lamz itu mencela, tapi mengatakan kalimatnya qala Ibnu Abbas fi tafsir al-lamz la yut'inu ba'dukum ala ba'din wa naqlu mithluhu an Mujahid wa Sa'id wa Qatadah wa Muqatib al-Hayyan. Ibnu Katsir mengatakan la talmizu anfusakum ay la talmizun nas. Kalimatnya apa? Mencela. Mencela bisa jadi. Mencela itu dengan menceritakan aib orang lain dengan cara berghibah. Mengerikan sekali. Ini juga adalah kalimatnya bi'salismul fusuq ba'dal iman. Jadi seakan-akan orang yang berghibah itu adalah mendapatkan gelar fasik. Na'udzubillah. Identiknya orang yang selalu mengumbar atau berghibah itu dekat dengan perilaku fasik. Bisalismul fusuq ba'dal iman. Apa fasik? Fasik itu sering kita dengar. Fasik. Fasik, apa artinya fasik? Fasik ini berasal dari kata-kata yang paling mudah kita ucapkan, fasik. Berawal dari kalimat mengatakan fasakol full. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya melihat kacang yang dibungkus dengan kulitnya, iya, kacang kan ada kacang tanah dibungkus dengan kulitnya. Selagi kacang tanah itu berada dalam kulitnya, insya Allah terlindungi dan aman. Begitu kacang tanah itu keluar dari kulitnya, saya bahasa Indonesia kan, kacang ini keluar dari kulitnya. Berarti kacang itu sudah tidak dalam kulit. Sudah keluar dari kulitnya, maka kita katakan kacang keluar dari kulitnya. Nah, kalau bahasa Arab, fasaqal full min kisrati. Kacang itu fasaqal full, telah keluar kacang dari kulitnya. Kalau manusia fasik, kita ini punten berada dalam tutup apa? Tutup syariat Islam. Halal haram telah menutupi kita. Syariat ini telah melindungi kita. Mata kita tertutup dengan syariat. Telinga kita tertutup dengan syariat. Mata kita tidak seenaknya memandang karena tertutup dengan syariat. Telinga kita tidak sembarang mendengar karena tertutup dengan syariat. Lisan kita pun tidak seenaknya bicara karena tertutup dengan syariat. Maksudnya apa? Apa hal-hal yang diharamkan oleh syariat itu seperti membungkus kita. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika mengatakan fasik, seakan-akan orang ini sudah keluar daripada syariat Islam. Sudah tidak ada lagi yang membendungnya. Maka dengan bi'salismul fusuq ba'dal iman, orang yang gampang mencela orang lain, rasa-rasanya kalau ghibah itu dia sedang mencela orang lain. Maka saat dia ghibah, hakikatnya sedang menceritakan aib orang lain dan sedang mencela orang lain dan masuklah dalam golongan fasik. Na'udzubillah.
Ketika dikatakan golongan fasik, berarti dia ini seakan-akan sudah tidak ada lagi frame untuk menjaga kehidupannya dia. Iya. Sudah tidak ada lagi yang punten. Sebentar. Iya. Tidak ada lagi yang menjaga dalam kehidupannya. Iya. Punten, ya dia ada anak-anak saya di sini lagi main-main di sini, jadi agak suara masuk barusan. Iya. Punten. Saya lanjutkan, iya. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Iya. Artinya adalah dia ini termasuk orang yang fasik. Ya. Fasik, Masya Allah, na'udzubillah. Saya lanjutkan dulu. Ya. Ini adalah nomor 2 yang dikatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Iya, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Mengerikan sekali. Iya. Ini adalah nomor 2 dengan mengatakan kalimat surah Al-Hujurat ayat 11. Tadi ayat 12, ayat 11. Ini ayat-ayat yang menunjukkan naudzubillah kalau ini adalah dosa besar. Satu, dengan mata seperti makan bangkai manusia. Yang kedua, masuk dalam bagian fasid. Naudzubillah. Na'udzubillah. Iya, selanjutnya. Kita sudah tahu dengan mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang sangat familiar buat kita semuanya. Semua tahu dengan mengatakan ayatnya apa coba? Wailul likulli humazatil lumazah. Ini wailul likulli humazatil lumazah. Ini juga adalah satu ayat yang mengerikan sekali bagi orang yang senang berghibah. Wail likulli humazatil lumazah. Naudzubillah, ya. Fal hamz bil fi'al wal lamz bil qaul. Lihat, saya sampaikan di sini. Pegang baik-baik, ya. Wailun artinya adalah celakalah. Ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia bilang celaka kamu, belum tentu celaka. Misalnya kita bilang celaka kamu, belum tentu dia celaka. Iya. Tapi kalau Allah sudah katakan celakalah, itu pasti. Pasti kalau Allah sudah bilang celakalah, pasti celaka. Wailun, celakalah buat siapa? Wail likulli humazatil lumazah. Celakalah siapa? Likulli humazah. Siapa saja yang mereka ini melakukan humazah wal lumazah. Humazah ghibah tapi dengan perbuatan. Lumazah ghibah tapi dengan lisan. Pertanyaannya, emang kita bisa ghibah dengan perbuatan, nggak pakai lisan? Bisa. Pakai apa? Tangan, bisa. Iya. Humazah dengan isyarat. Isyarat. Misalnya dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Lihat, dengan tangan. Kita nunjuk seseorang, nggak bicara. Tunjuk seseorang, terus kita kasih ide. Misalnya naudzubillah, kasih ide gini. Itu kan ghibah. Ghibah tapi dengan tangan. Naudzubillah. Ataupun dengan yang namanya isyarat. Mungkinkah kita ghibah dengan isyarat? Sangat memungkinkan. Ya, makanya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka yang berghibah dengan apa? Lumazah atau humazah dengan isyarat. Makanya ada humazah, ada lumazah, ada ghamzah atau ghamz. Saya persingkat. Humazah, ghibah dengan isyarat tangan. Humazah dengan isyarat tangan. Humazah. Iya. Seperti halnya sekarang kalau saya tanya. Ghibah dengan WhatsApp bisa? Bisa. Gunakan apa? Humazah, gerakan tangan. Humazah. Subhanallah. Humazah. Humazah ini adalah lebih kepada celakalah mereka yang berghibah dengan infial. Dengan fi'liyah. Dengan gerakan. Apakah dengan WhatsApp? Apakah dengan dengan segala macam medsosnya seperti itu humazah. Ya. Lumazah lisan. Ghamz itu dengan mata. Iya, isyarat dengan mata bisa. Itu sudah menunjukkan satu perbuatan ghibah. Naudzubillah. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang ketiga, Allah jadikan dengan tegas mengatakan celakalah. Kalau sudah dibilang celakalah, mesti celaka. Ulangi lagi.
Bahayanya ghibah, Al-Quran mengatakan seperti makan bangkai manusia. Bahayanya dalam Al-Quran mengatakan masuk dalam kelompok fasik. Bahayanya berghibah dengan Allah jamin wail. Wail itu apa? Celaka. Subhanallah. Iya, celaka. Kenapa? Itulah kalimatnya, kalau sudah dikatakan wail, celakalah. La haula wala quwata illa billah. Iya. Maka punten, tidak ada baik-baiknya di dalam kalimat yang namanya ghibah, itu nggak ada baik-baiknya. Nomor berapa sekarang? 4. Suratul Qalam ayat 10, surat 11 ada. Iya. Ada kata-kata wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Ini dia. Ini Al-Quran menunjukkan wala tuti' kulla halafim mahin. Ingat, Anda jangan percaya lagi sama orang yang selalu berdusta, gampang bersumpah, lalu hammaz. Nah ini nih, orang yang selalu ghibah. Seakan-akan Allah bilang, Anda nggak usah lagi mempercayai orang yang suka ghibah. Hilang, dicabut kepercayaannya dari dunia ini. Orang suka ghibah. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Ya. Jadi jangan lagi engkau percaya kepada orang yang selalu berdusta dan yang selalu ghibah. Subhanallah. Itu kata siapa? Kata Allah. Nggak usah dipercaya orang suka ghibah. Kenapa? Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah mengerikan sekali. Jadi kalau ditanya dengan mengatakan, bagaimana hukumnya ghibah? Nggak usah ragu lagi, haram. Masuknya ke bagian dosa apa? Dosa besar. Nggak usah ragu-ragu lagi, kita katakan demikian. Kenapa? Tuh ancaman pertama, orang yang berghibah bagaikan makan bagai manusia. Na'udzubillah. Yang kedua, orang berghibah masuk dalam kebagian daripada punten, fasik, fusuk. Iya. Bagian yang ketiganya, ternyata yang ghibah ini apa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan celaka. Iya. Lalu yang keempatnya dengan mengatakan punten, jaminannya untuk hilang daripada kepercayaan manusia yang ada di muka bumi ini. Mengerikan sekali. Iya. Ini begitu disampaikan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim ketika dengan mengatakan bahayanya ghibah itu seperti apa. Na'udzubillah. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kita ini tahu tentang masalah ghibah, di bulan Ramadan ini pasti tidak mau kita melepaskannya. Tapi di bulan Ramadan masih ada ghibah? Saya rasa masih. Kok kan setannya diikat? Makanya ada beberapa ulama mengatakan iya, setan diikat, tapi mulut setan nggak diikat. Mulut setan terbuka. Makanya wajar yang hanya bisa melakukan satu kekeliruan. Berapa banyak orang bisa puasa perutnya, menahan lapar dan haus, tapi tidak bisa puasa mulutnya untuk membuka aib orang lain. Berghibah. Kenapa? Makanya ada beberapa alasan ulama mengatakan setan itu diikat tubuhnya, tapi lisannya masih bisa berkoar-koar, masih bisa cerita-cerita ke sana kemari. Nah itu dia, tolong jaga. Ya salah satu pendapat dengan mengatakan setan itu maradatus syayatin, setan itu diikat, wasuffidatus syayatin, setan itu memang diikat, dirantai, tapi mulutnya tidak. Makanya salah satu yang paling mudah maksiat di bulan Ramadan itu adalah ghibah. Iya, padahal dosanya sangat besar. Dan tadi di awal saya sampaikan kalimatnya, man lam yada qaula zur wal amal bih falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Tidak bisa meninggalkan perbuatan kotor, perkataan kotor, tidak bisa menghilangkan perkataan ghibah. Allah tidak perlu orang itu untuk menahan haus dan laparnya. Nggak perlu puasa. Itulah kalimat punten tegasnya. Iya. Emang ada hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ghibah haram? Tadi kan Al-Quran. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW, saya kutip beberapa kalimat ini. Punten. Saat Rasulullah SAW haji wada, haji perpisahan, berarti ada khutbah wada ketika di Arafah, wasiat-wasiat yang disampaikan kepada kita. Ikhwah-ikhwah tahu, sahabat-sahabat tahu apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW ketika haji wada itu. Penting. Kalau seseorang akan meninggalkan seseorang, maka orang itu akan memberikan wasiat nasihat yang terpenting sebelum ditinggalkan. Tahu apa yang dinasihatkan Rasulullah SAW sebelum wafatnya di haji wadanya? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Subhanallah. Ini saya terjemahkan dengan singkat saja. Rasulullah mengatakan, kata Rasul, fa inna sesungguhnya dari tempat ini, ya, aku haramkan kalian untuk mencucurkan darah mukmin. Membunuh itu haram, ya. Mencucurkan darah mukmin itu adalah haram.
Dan mencuri barang mukmin itu haram. Maksudnya apa? Mencuri haram, membunuh haram. Wa aradakum, dan punten, mencari-cari atau menjelekkan orang lain itu juga haram. Bukankah ghibah itu menjelekkan orang lain? Ghibah itu kan menjelekkan orang lain. Iya. Wa aradakum alaikum, aku haramkan. Yang paling luar biasa, ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Biar entengnya begini. Ikhwah akhwat, pernah mendengar kalau namanya tanah haram? Mekah tanah haram, Madinah tanah haram. Singkatnya, kenapa Mekah dikatakan tanah haram? Jawabannya, karena haram orang kafir untuk masuk di dalamnya. Makanya kalau mau ke Mekah, yang kafir tidak bisa masuk. Setelah checkpoint langsung kanan. Iya, yang muslim masuk. Kenapa? Siapa yang mengharamkan kota Mekah ini? Allah. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka tidak boleh lagi orang musyrik itu datang ke tanah suci ini. Allah haramkan orang musyrik untuk masuk ke tanah suci, ke Mekah. Nah, punten, Rasulullah mengatakan, aku haramkan kalian berghibah, mencari-cari kesalahan orang lain, membicarakan tentang kesalahan orang lain, membicarakan aib orang lain. Aku haramkan kalian untuk melakukan ini seperti telah diharamkannya kota Mekah bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar. Coba renungkan. Kalau seandainya tahu tentang masalah mengerikan ghibah ini, waduh, kita akan lari daripada ghibah ini. Jauh daripada ghibah ini. Salah satu dari hadis yang saya sampaikan. Ada lagi. Punten. Ini kalimat yang sering dikatakan. Ini ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Abi Daud, ya, diriwayatkan oleh Abi Daud. Ini hadisnya luar biasa. Disampaikan apa? Ini untuk saya singkat-singkat karena waktu kita tidak lama, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min arbar riba al-istitalatu fi ardil muslim bighairi haqq." Ya. Atau yang lebih pantas lagi, yang lebih enak untuk dipahaminya, min akbaril kabair istitalatul mar'u fi irdi rajulin muslim bighairi haqq. Artinya adalah dari min akbaril kabair, dari dosa yang paling besar, itu adalah istitalah, itu memanjangkan lisan, atau arti memanjangkan lisan itu adalah berghibah, ya, menceritakan tentang orang lain. Fi irdi rajulin muslim bi ghairi haqq. Artinya apa? Menceritakan atau berghibah itu adalah min akbaril kabair. Itu disampaikan oleh punten tadi disampaikan oleh Imam Abi Daud, iya, dengan mengatakan min akbaril kabair al istitalatul mar'u fi irdi rajuli muslim bi ghairi haqq. Ini digambarkan kenyataan demikian. 3. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi saya sampaikan, diharamkannya ghibah seperti diharamkannya tanah suci Makkah untuk tidak didatangi oleh orang kafir. Yang kedua dalam hadis, ya, min akbaril kabair itu ada istitalatul mar. Artinya apa? Berghibah orang lain kepada temannya atau saudara muslimnya. Yang ketiga, nah lihat nih, diriwayatkan oleh Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyah annaha qasirah. Faqalat laqad qulti kalimah law mujijat bima'il bahri lamazajtu. Subhanallah. Itu kalimat yang sangat luar biasa, ya. Muzij itu artinya dicampurkan. Saat itu Rasulullah menceritakan Sofiyah di depan Siti Aisyah, ya. Menceritakan Sofiyah di depan Siti Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah, Siti Aisyah dalam beberapa riwayat tidak mengatakan qasirah, ya. Sofiyah ini memang adalah mungkin di antara istri Nabi tidak terlalu tinggi, atau mungkin paling kecil, iya. Punten, saya sampaikan demikian untuk pemahaman kita. Mulia Ummul Mukminin semuanya, Masya Allah, luar biasa. Hanya ini menceritakan kejadian yang ada. Ketika dengan mengatakan, Siti Aisyah mengatakan dalam hadisnya dengan mengatakan kata-katanya, hasbuka min Safiyah, annaha, hanya kasih tanda. Mungkin cukuplah Anda menceritakan tentang Safiyah. Safiyah itu kan tidak, beberapa riwayat tidak mengatakan qasirah, kecil, iya, tapi hanya menunjukkan isyarat hasbuka min Safiyah, Safiyah. Ini menunjukkan begini, iya. Seperti itu. Lalu Rasulullah mengatakan laqad qulti, iya, kalimah law muzijti bima'il bahri la muzijathu. Engkau telah mengatakan perkataan yang apabila perkataan kecil tadi itu dimasukkan ke air laut,
dan perkataan kamu itu warna hitam, masukkan ke air laut, maka air laut itu akan jadi hitam semuanya karena perkataan itu. Maka ya, ini adalah suatu nasihat, dan Siti Aisyah langsung astagfirullahaladzim, minta maaf, semuanya sudah selesai. Iya. Jadi jangan pernah mengatakan, oh demikian Siti Aisyah, demikian. Subhanallah, kemuliaan yang sangat luar biasa. Manusia, kalau misalnya satu kekeliruan, tidak ada masalah. Kenapa? Memang manusia diciptakan untuk demikian. Yang masalah itu setelah keliru tidak mau minta maaf atau tidak mau beristighfar. Nabi Adam aja punya kekeliruan. Iya, lalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua nabi melakukan hal-hal yang mungkin iya kita menunjukkan itu adalah seorang manusia. Seperti halnya contoh misalnya Nabi Yunus alaihissalam sampai masuk di dalam perut ikan. Ya, seperti halnya misalnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nabi Musa alaihissalam, ya, pernah tanpa sengaja membunuh orang lain, ya, taubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi dalam kalimatnya seperti ini dengan menyebutkan itu kan begini, itu kan kecil ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya perkataan kecil itu warna hitam lalu dimasukkan ke air laut, maka air laut itu akan berubah menjadi hitam semuanya. Oh iya, astagfirullah, selesai. Minta ampun, minta maaf sama Sofi, selesai. Iya. Jadi subhanallah, ini adalah suatu kewajaran kalau yang namanya manusia punya kekeliruan. Yang tidak wajar itu apabila saat memiliki kekeliruan lalu tidak mau minta maaf ataupun tidak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, ya. Saya lanjut saja dengan mengatakan kata-kata yang ingin saya sampaikan di sini. Apa yang menyebabkan ghibah itu terjadi? Apa yang menyebabkan ghibah itu terjadi? Iya. Satu, dha'ful wara' wal iman yaj'alul mar yastatilu fi a'radin nas min ghairi ru'yatin. Artinya apa? Apa artinya ya? Dha'ful war al iman artinya apa? Lemahnya perlindungan dari dirinya masalah keimanan. Al wara ini artinya adalah melindungi dirinya dari hal-hal yang memungkinkan buruk terjadi. Seperti sekarang, iya, kita keluar, kan nggak tahu, kita nggak tahu apakah di depan, di kiri kanan begitu keluar tuh ada yang membawa virus atau bagaimana. Tapi warak kita tutup dengan masker. Kenapa? Nah ini adalah demi untuk menjaga kehati-hatian kita. Nah ini dalam keimanan. Menjaga kehati-hatian kita, maka punten jaga lisannya. Maka orang yang berghibah ini adalah lemahnya perlindungan keimanan yang dimiliki. Satu, menunjukkan kelemahannya. Lemah. Orang yang gampang berghibah menunjukkan imannya lemah. Satu itu. Dua, iya. Yang kedua, kenapa sampai masuk dalam ghibah? Muwafaqatul aqrani wal julasa. Artinya apa? Punten. Kalimat yang sering dikatakan bahwa salahnya di mana dia berteman atau duduk. Duduk bersama orang ghibah, ya akan ikut ghibah. Saya mah enggak ghibah, cuma dengerin aja, sama. Ya. Saya mah enggak ghibah, cuma dengerin aja, sama. Saya enggak ghibah, cuma komen sebentar, sama. Istilahnya ketika Anda ingin selamat daripada yang namanya ghibah, maka pindahlah dari tempat perkumpulan orang ghibah tadi. Ikhwah akhwat, kalau seandainya kita ini ingin tidak mau mencium bau asap rokok, jangan pernah duduk bersama orang-orang yang merokok. Anda tidak merokok tapi Anda duduk di tempat itu, insya Allah mencium rokoknya walaupun hanya sebentar. Nah punten, ketika ingin tidak ghibah, jauhi dari tempat orang ghibah, maka Anda selamat. Jadi caranya jauhi dari tempat ghibah. Kok bisa ghibah? Karena Anda duduk di tempat yang ghibah. Naudzubillah. Yang ketiga, apa penyebab ghibah? Penyebab riba itu adalah karena hasad. Hasad itu apa? Hasad ini adalah iri. Hati-hati ya. Saat iri, orang yang iri pasti hasad. Kalau orang hasad, ghibah. Ghibah. Orang kalau ghibah, insya Allah itu tidak mungkin dia itu tidak ada hasadnya. Hasad, ya iri. Iri ya hasad. Lalu apa? Ghibah ujungnya. Makanya dengan mengatakan asbab yang ketiga ini adalah karena hasad wal ghaidh, karena kebencian. Iya. Hatinya itu penuh kebencian, lalu hasad. Lalu apa? Dia ghibah, menceritakan tentang orang itu. Bahkan bisa jadi
bukan hanya ghibah, tapi buhtan. Bahkan bukan bisa buhtan saja, ifk bisa dikerjakan. Seperti yang tadi saya awal sampaikan, antara ghibah, buhtan, ifk. Iya. Orang kalau sudah hasad, ghibah mah enteng. Orang kalau sudah hasad bisa buhtan. Orang kalau sudah hasad bisa ifk. Bahkan ingat, orang kalau sudah hasad bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Bisa nyihir, bisa menipu, bisa mengadu domba. Wah, mengerikan sekali. Iya. Selanjutnya, nomor 4. Apa penyebab ghibah? Penyebab ghibah itu hubbud dunya. Terlalu mencintai dunia. Ya, terlalu mencintai dunia. Karena mencintai dunia, maka teman bisnisnya bisa jadi dighibahin. Karena ingin dunia. Karena cinta dunia. Punten-punten, saingan untuk menjadi pimpinan, maka saingan untuk jadi pimpinannya itu dighibahin biar tidak dipilih oleh masyarakat. Bisa jadi. Karena hubbud dunia intinya. Orang yang hubbud dunia pasti ghibah. Menceritakan tentang lawannya, menceritakan tentang saingannya. Kenapa? Itulah hubbud dunia menjadikan orang ini ghibah. Keempat. Kelima. Iya. Kelima. Nanti insya Allah datanya jawab, diberikan kesempatan insya Allah ya. Yang selanjutnya yang kelima ini karena apa? Al-hazl wal marah. Artinya apa? Candaan. Terlalu banyak bercanda, iya, maka karena ingin bercanda dan ditertawakan oleh orang lain, maka dia kadang-kadang terpaksa harus apa? Ghibah. Ghibah menceritakan aibnya agar ditertawakan. Saya punya teman, kemarin si fulan tuh begini-begini. Padahal aibnya dia, tapi untuk membuat orang tertawa. Jadi seperti itu. Maka para ulama mengatakan, wa qad kariha jama'atu minal ulama khawdu fil mizah. Ulama ini tidak senang kalau orang berkumpul hanya untuk bercanda-canda, menceritakan yang akhirnya apa? Akhirnya akan menceritakan kesana kemari. Ya, boleh kalimat kalau bercanda segala macam tapi tidak berlebihan. Tapi kalau majelis untuk candaan bisa jadi ghibah, kan bisa bohong segala macam, mengerikan sekali. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya, saya ingin bebas daripada ghibah. Bagaimana caranya? Taqwallah azza wa jalla wal istihya'u minhu. Takwa pada Allah. Bentengi diri kita. Bentengi diri kita. Takwa pada Allah. Taqwallah, ini yang ingin disampaikannya. Subhanallah, makanya ada dalam hadis Rasulullah SAW, iya, kalimat yang sangat indah sekali. Istahyu minallahi azza wa jalla haqqul haya. Jadi kalau seandainya ingin lepas daripada ghibah, jaga atau takwa, lalu apa? Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, malulah engkau kepada Allah dengan rasa malu yang sungguhnya. Sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah? Istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Kami sudah malu oleh Allah. Rasulullah katakan, laisa dzaka, bukan hanya sekedar mengatakan malu, walakinna istahyi minallahi haqqal haya falyahfaz ra's wa ma hawa. Jagalah kepalamu dan apa yang ada di kepalamu. Matanya, telinganya, hidungnya, lisannya. Istahyu minallah. Anda bisa menjaga apa yang ada di kepala ini, maka Anda telah memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Matamu masih ke sana kemari, telingamu masih ke sana kemari, hidung masih ke sana kemari, lalu mulut masih ke sana kemari, maka Anda tidak punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyahfaz ar-ra'su wa ma hawa." Wal yahfadzul batun wa ma wa'a, dan jaga apa yang di perut dan apa isinya. Subhanallah, kalau malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iya, kalau seandainya ingin menjaga agar kita tidak ghibah, kalimatnya apa? Tolong ingat-ingat kerugian saat orang berbuat ghibah. Kenapa? Punten. Muflis. Orang tahu kan muflis itu apa? Muflis. Saya singkat saja, ya. Nanti di akhirat ada orang yang datang dengan amalan-amalan berlimpah, amalan-amalan berjubel, amalan-amalan yang tinggi. Tiba-tiba dia bangga, aku punya amalan banyak sekali. Tapi tiba-tiba dalam sekejap mata, sirna amalan itu. Sekejap mata, hilang amalan itu. Kenapa coba? Karena Allah katakan, laqad ightabta fulan, sapakadama hadza, takallama an hadza. Itu ngeri sekali. Kamu udah ghibah tentang dia, kamu ghibah ke dia, kamu ghibah ke dia, kamu ghibah ini, ghibah itu, ghibah ini. Terus apa? Amalan yang kamu miliki diserahkan kepada orang yang dighibahinya, maka dia muflis, bangkrut, nggak ada amalannya. Tolong, kalau Anda ingat dalam dosa yang namanya ghibah, begitu mau ghibah, amalan apa yang saya transfer ke dia? Bisa jadi haji saya sirna. Kenapa? Karena ghibah. Diserahkan ke siapa? Diserahkan kepada orang yang kita ghibahi. Mengerikan sekali. Makanya kalau Sayyidina Hasan, subhanallah, ya, Masya Allah, beliau ini dikasih tahu, inna fulan ightabak. Ya Hasan, atau dikatakan,
Fulan telah berghibah tentangmu. Kata Sayyidina, oh Fulan telah ngomongin saya? Iya. Fulan telah ngomongin saya? Iya. Apa yang dilakukan? Dia bungkus makanan rapi, buah anggur yang bagus, tolong diserahkan kepada dia. Akhirnya untuk diserahkan ke dia, akhirnya dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh mohon maaf saya nggak bisa ngasih apa-apa. Orang itu bingung. Loh kenapa ngasih saya? Bukankah saya udah gibahin dia? Kenapa dia ngasih hadiah? Ini saya nggak bisa ngasih apa-apa. Loh kenapa emangnya? Kamu telah memberikan pahalamu kepada saya ketika engkau berghibah kepadaku. Dan aku nggak bisa balas apa-apa kecuali dikasih anggur ini. Subhanallah. Coba kalau ada yang mampu orang habis digibahin dikasih hadiah gitu. Kenapa Anda dapat hadiah? Dari siapa? Dari yang digibahin itu. Subhanallah. Ya. Jadi luar biasa istilahnya ketika orang itu ghibah sebenarnya dia sedang mentransfer amalannya dia. Subhanallah. Harus mengerikan sekali. Selanjutnya, iya. Bagaimana caranya agar hilang daripada ghibah? Saya tidak perlu mengulang 1, 2, nomor 2-nya. Nomor 3 langsung. Ayyatadzakar uyubahu dikatakan wayan syagulu bihaan uyubi nafsi. Punten, sibuk dengan memperhatikan aib sendiri. Sibuk dengan memperhatikan aib sendiri itu yang baiknya, iya. Sibuk untuk memperhatikan aib sendiri. Jangan sampai sibuk memperhatikan aib orang lain. Kenapa? Ada kata-kata yang sangat luar biasa. Tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Bahagialah orang yang hidup sibuk dengan aib sendiri tanpa memikirkan aib orang lain. Subhanallah. Ada perkataan yang bagus. Ini luar biasa. Saya lupa. Saya baca dari kitab apa gitu ya. Beliau mengatakan. Kata-katanya. Jika ada orang memujimu. Iya. Ketahuilah. Bukan kamu yang hebat. Tapi Allah menutupi aibmu. Maka yakinlah orang yang memujimu karena Allah menutupi aibmu. Satu itu. Yang kedua, maka jangan kecewakan orang yang memujimu. Yang ketiga, maka perbaikilah dirimu sebaik-baiknya dan minta kepada Allah agar Allah tetap menutupi aib. Subhanallah. Kenapa? Sebenarnya kita merasa dihormati oleh teman, oleh sahabat. Jawabannya kenapa? Karena Allah menutup aib kita. Subhanallah. 4. Cara menghilangkan ghibah. Majalisatus sholihin. Punten, duduklah bersama orang-orang soleh. Kalau duduk bersama orang soleh, insya Allah perkataannya pun berkah. Perkataannya pun baik. Maka ada perkataan kalimat apa? Ketika Anda duduk bersama atau mathalu jalasus salih wal jalisusu kamathali sahibul misk wakir. Subhanallah, kirul haddad. Kalimatnya orang yang duduk bersama orang soleh dan bersama orang tidak soleh seperti orang duduk bersama tukang minyak wangi dengan orang yang tukang pandai besi. Kita nggak beli minyak wangi tapi duduk di sana wangi. Karena duduk bersama orang yang soleh. Kita duduk bersama orang tidak soleh. Seperti duduk ataupun sekarang dengan pandai besi yang tok-tok bikin besi itu kan. Ada apinya segala macam maka baunya akan kena. Seperti itulah kira-kira. Iya. Untuk perumpamaan nempelnya ke kita. Subhanallah. Lanjutkan. Bagaimana caranya lagi untuk menghilangkan ghibah? Punten. Selanjutnya adalah qiraatus siratus sholihin. Tolong lihat pelajaran-pelajaran tentang orang-orang soleh seperti apa. Keutamaan-keutamaannya orang soleh seperti apa. Iya. Selanjutnya yang terakhir. Bagaimana caranya agar kita lepas daripada ghibah. Ini kata-kata para ulama mengatakan. Yu'aqab nafsuh. Wa yusyarituha hatta taqlaw anil ghibah. Bikin syarat terhadap diri sendiri. Ini tolong simak baik-baik sahabat-sahabat yang berbahagia. Kalimatnya ayyu'aqab nafsah. Artinya apa? Hukumlah diri sendiri saat Anda berghibah. Caranya bagaimana? Saya bismillah. Kalau seandainya saya ghibah 1 kali, saya puasa 1 kali. 1 hari. Ghibah, besok saya puasa. Kenapa? Kemarin saya habis ghibah, saya puasa. Dengan cara tobat pada Allah. Agar ingat. Ataupun setiap ghibah, jangan sedikit infaknya. Setiap ghibah 50 perak, jangan begitu. Setiap ghibah 100.000. Setiap ghibah 100.000. Jadi agak ada apa ya? Ada tanjakannya, ada keberatannya. Aduh kalau ghibah saya harus ghibah. Nah seperti itu. Untuk apa? Menghukum diri sendiri dengan amalan yang baik. Iya. Subhanallah. Seperti itu ya. Mungkin sebagai penutupnya, ikhtitamnya saya sampaikan. Kapan kita boleh membicarakan aib seseorang yang seharusnya disimpan? 1, apabila sedang ghibah itu tidak semuanya. Tidak boleh ya. 1, ketika
dengan mengatakan ya, apa namanya, ketika berada di depan hakim. Apa yang kamu lihat tentang dia? Nggak mau hakim, kenapa? Itu ghibah. Oh jangan, itu sampaikan ya. Kamu lihat itu nggak begini, kata hakim. Hakim yang nanya loh. Maaf hakim, saya nggak mau ngomong kenapa ghibah dilarang dalam syariat Islam. Anda itu yang tidak tahu ya. Ketika hakim meminta, Anda sampaikan. Sampaikan. Mau tentang aib ini sampaikan. Karena hakim yang meminta untuk apa? Mencari kebenaran. Mana yang terzolimi, mana yang hak, sampaikan. Iya. Yang kedua, boleh ketika minta fatwa. Saya punya ini begini, bagaimana seharusnya saya menanggapinya. Kenapa? Karena untuk memberi fatwa, takut salah. Walaupun ini ternyata berkaitan dengan aib tetangga, aib istri, aib suami, aib anak, aib siapa. Karena untuk meminta fatwa. Iya, untuk meminta fatwa. Berarti harus disampaikan kepada alim, nasih, labib. Jangan sembarangan orang ketika Anda minta fatwanya. Iya. Ketiga, iya, untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Atau tadi dalam qadhi menegakkan keadilan, tapi isti'anat at-taghyiril munkar. Artinya apa? Iya, untuk menjauhkan daripada kemungkaran. Untuk kemungkaran, misalnya dengan mengatakan, misalnya punten, kita punya karyawan satu orang. Setelah karyawan ini ternyata alhamdulillah misalnya kerjaannya bagus, cuman tidak jujur. Hilang jam tangan, hilang kacamata, hilang uang, segala macam. Akhirnya kita PHK. Maaf, Anda telah melakukan ketidakbaikan, diusir. Pergi. Rupa-rupanya begitu kita main ke rumah teman kita, orang itu kerja lagi di rumah dia. Kira-kira kita diam apa enggak? Dalam hati kita, biarinlah. Sekarang biar dia ngerasain bagaimana hilang barang. Jangan. Anda bilang, mengatakan, Kang maaf ya Kang ya, dia itu dulu pekerja saya. Saya bukan gibah dia ya, tapi apa? Kang hati-hati. Alhamdulillah selama dia kerja di rumah saya, jam tangan hilang 4. Terus kacamata 3 hilang. Terus lagi misalnya hilang apa. Sampaikan bukan untuk gibah, tapi untuk melindungi dari hal-hal yang tidak baik kepada dirinya. Itu tidak semua hal yang seperti itu tidak boleh. Tapi ada kaidah-kaidah yang diperbolehkan. Seperti itu ya. Ini dia tentang masalah yang namanya luar biasa. Makanya yang paling indah Rasulullah dengan mengatakan ini sebagai ikhtitamnya. Ya Rasulullah, bahaya lisan bagaimana? Rasulullah katakan, apakah ada orang yang selamat kelak di akhirat karena lisannya? Kata Rasulullah itu. Apakah ada orang yang selamat? Iya. Di akhirat nanti karena lisannya, saking apanya itu? Saking beratnya di akhirat atau saking banyaknya orang terjungkal ke neraka gara-gara lisan. Maka Rasulullah katakan, amsik alaika lisanak. Tolong jaga lisan ini. Tolong jaga lisan ini. Masya Allah. Seperti itu. Ini kalimat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Masih ada kesempatan jika ada yang ditanyakan. Jazakumullah khair. Silakan. Allah barik fiik. Atas penerangannya. Subhanallah ya, semoga kita bisa terlindung dari dosa gibah ini yang sangat mengkhawatirkan. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand, nanti kita akan unmute. Sambil menunggu yang ada pertanyaan. Gibah mungkin kan asalnya dari penyakit hati ya. Betul. Dari iri, dengki, hasad. Ada nggak sih amalan-amalan hati yang bisa menghindari dari dosa gibah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Amalan sebenarnya ada satu perkataan begini ya. Al-masyghulu la yusghal. Orang yang sedang sibuk itu tidak bisa disibukkan lagi. Orang yang sedang sibuk tidak bisa disibukkan. Maka ketika kita ini tidak mau ghibah, maka sibukkan dengan sesuatu yang lain sehingga tidak ghibah. Apakah dengan zikir? Itu bagus. Apakah dengan sesuatu yang bermanfaat? Silakan. Iya. Kenapa? Nggak mungkin orang sambil baca Quran ghibah, itu nggak mungkin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oh, jadi begitu ya? Oh, kalau gitu iya. Wa ma adraka ma lailatul. Iya, jadi saya nggak mau kalau gitu, udah nggak mungkin. Makanya sibukkan diri Anda dengan sesuatu yang manfaat, maka ghibah akan tidak ada. Itu pertama kali. Ya al-masyghulu la yusghal. Itu, sibukkan dengan yang manfaat. Adapun kalimatnya, aduh saya ini sibukkan dengan apa? Zikir saja. Amalan hati apa? Zikir Anda akan menjadikan sesuatu yang sangat indah ketika Anda berzikir. Kenapa? Karena saat zikir ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang namanya wasawsis syaitan ataupun kalimat yang sering katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu akan menjauh daripada kita. Kenapa? Karena saat kita ini mengatakan istighfar,
sholawat, setan itu akan menjauh. Iya, maka daripada itu sibukkan diri kita dengan zikrullah, maka hati kita akan tenang. Kalau hati kita sudah tenang, maka setan tidak akan mampu datang kepada kita. Cek baik-baik bahwa kalimatnya untuk lebih indah lagi atau lebih untuk mudah dipahami. Al-Quran mengatakan Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Yang jelas mengatakan Allah itu nur, cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Masya Allah, sumber daripada cahaya. Kalau setan itu terbuat dari api. Kalau malam hari nyalakan api, kelihatan merahnya itu sangat kelihatan. Tapi begitu diterik matahari, apalagi kita bayangkan padang pasir yang terik mataharinya, maka api yang dinyalakan merah itu sirna. Merah itu tidak terlihat. Kenapa? Karena dengan cahaya matahari tadi. Punten, iya. Ketika kita menyebut nama Allah, dekat dengan sumber cahaya, maka cahaya luar biasa dalam tubuh ini, maka api yang ada dekat dengan kita akan sirna. Wasawisi syaitan itu tidak akan mampu untuk membidik hati kita, menjedap hati kita. Kenapa? Karena sumber cahaya dekat dengan kita, karena kita menyebut nama Allah. Karena saat kita menyebut nama Allah, langsung cahaya itu menerangi dalam kehidupan ini, dan syaitan akan menjauhi daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Untuk pertanyaan lain, silakan partisipan untuk raise hand agar di-unmute. Ustadz, ada pertanyaan. Silakan. Satu lagi. Sekarang kita kalau misalnya di kantor tuh sering berinteraksi dengan grup-grup WhatsApp ya. Gimana berinteraksi? Di sosial misalnya di lingkungan kantor kan kita sering berinteraksi dengan grup-grup WhatsApp gitu. Apalagi dengan social distancing sekarang. Nah, di grup WhatsApp itu kan kita nggak bisa filter ya apa yang dibahas, apa yang diobrolin. Gitu. Gimana kiat-kiatnya biar kita terlindungi dari bahasan-bahasan yang menjurus terhadap ghibah? Betul, ya. Makanya seandainya kalimatnya ini adalah ada dari perkataan hadis Rasulullah SAW, ya. Kafal mar'u kadziban. Cukuplah orang itu, pertama saya sampaikan, apabila ada orang yang mendengar lalu menyampaikan, mendengar lalu disampaikan tanpa disaring, cukuplah dalil menyatakan kalau orang itu pendusta. Seperti itu ya, iya. Apabila ada orang mendengar, sampaikan, mendengar, sampaikan, mendengar, sampaikan, mendapat, forward, mendapat, sebar, mendapat berita, sebar, mendapat berita, sebar, tanpa cross check dulu. Rasul mengatakan cukuplah orang yang selalu mendengar lalu menyampaikan langsung tanpa disaring, cukuplah orang itu mendapatkan gelar pendusta. Ngeri sekali kan? Makanya sekarang ini kalau ada tentang masalah apa yang pertama kali, saring. Ini pertama kali. Iya. Makanya begitu apa yang ada, ini kabarnya benar apa enggak ya? Ini kabarnya benar apa enggak ya? Cukuplah kita menjadi penyaringnya apabila handphone orang tidak bisa menyaring hal itu. Yang baik silahkan, tidak stop. Selanjutnya, terus bagaimana caranya agar kita ini terhindar dari segala macam? Punten, kalimat yang sangat indah. Qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau Anda diam. Iya. Tulis yang baik, kalau enggak Anda enggak usah komen. Enggak usah komen. Daripada nanti salah komennya. Ya kecuali komen sesuatu yang benar-benar hak adanya, silakan komentar. Tapi kalau seandainya hal-hal yang Anda ragu dan tidak terlalu banyak manfaat, kenapa? Lebih baik nggak usah komentar saja. Iya, katakan yang baik ataupun Anda diam. Makanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun, tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu huruf pun yang Anda catat, yang Anda tulis di dalam handphonemu, kecuali kelak di akhirat Allah akan pertanggungjawabkan apa yang Anda catat dan apa yang Anda sebarkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun, satu ucapan pun kecuali semua tercatat. Dan semuanya ini ada dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah itu. Makanya bagaimana caranya ya? Cara yang pertama, saring. Iya. Karena kita ini penyaring yang sangat luar biasa. Lalu yang keduanya apa? Punten-punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan pernah memberikan satu komentar apapun kalau Anda tidak paham benar. Iya. Kenapa takut keliru?
Ataupun dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau seandainya kita ini punten banyak komentar, insya Allah banyak salah. Iya. Kenapa? Karena yang paling banyak salah bicara, yang paling banyak salah bicara itu adalah orang yang paling banyak bicara. Yang paling banyak salah menulis adalah orang yang paling banyak nulis. Saya di sini dengan teman-teman melalui aplikasi ini punten, yang paling banyak salah bicara siapa? Ya saya. Kenapa? Dari tadi saya bicara terus. Ya, kalau teman-teman kan nggak bicara, jadi nggak ada salahnya. Ya. Tapi kalau saya dari tadi bicara, hampir 1 jam bicara, berarti kalau siapa yang paling banyak salah di sini lah bicara? Ya saya. Kenapa? Karena saya paling banyak bicara. Sama, iya. Kalau dengan mengatakan yang paling banyak salah menulis siapa? Si penulis. Kok kamu nggak pernah salah dalam tulisan? Nggak pernah. Kenapa? Orang saya nggak pernah nulis. Mau salah apanya? Iya, mau salah apanya? Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tolong jaga lisan ataupun kalimatnya amsik alaika lisanak, atau selanjutnya dengan mengatakan qul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik ataupun Anda diam, seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Oke, next dari Mas Rendika, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau nanya, jika ghibah itu sudah terlanjur dilakukan Ustaz, cara taubat yang baik, yang utama, baik hablum minallah maupun hablum minanas, apa aja Ustaz amalan-amalan Iya. Iya. Jaza taubatnya? betul. Iya, Masya Allah, jazakumullah khair. Iya. Karena kita ini tidak ada yang lepas daripada ghibah gitu ya. Mungkin semuanya pernah merasakan nikmatnya ghibah gitu. Subhanallah. Bagaimana caranya? Yang pertama, punten. Tobat pada Allah Subhanahu wa taala yakin, dan taubatan nasuha, yakin untuk tidak diulang lagi. Ini pertama. Yang kedua, apabila berkaitan dengan orang yang bersangkutan, pilih-pilih. Pertama, seandainya memungkinkan untuk minta maaf secara langsung. Tapi hal-hal yang mungkin dia bisa memaafkan. Iya, tapi kalau seandainya ternyata berat masalahnya, apabila saya terus terang kepadanya karena ini masalah berat banget, dia malah akan menjadi membenci saya, malah akan pokoknya akan jadi dendam segala macam, sudah diam saja. Iya, kalau berkaitan dengan orang ini. Misalnya yang memfitnah kamu waktu itu begini sampai kamu di PHK nggak dapat kerjaan, asalnya kamu dapat ini itu saya. Wah, itu berat dia untuk memaafkannya. Iya, makanya dengan mengatakan coba-coba. Pertama adalah tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila orang yang bersangkutan ini kita mampu untuk minta maaf secara langsung, karena memang dia itu dalam hati kecil dia itu pasti memaafkan karena kekeliruannya apa, silahkan. Tapi kalau tidak, punten. Tetap tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada orang yang dijelekan oleh kita. Dan punten, kalau digambarkan lagi, hal yang terindah adalah bagaimana cara mengobatinya, cara memperbaikinya. Ini cara umum. Satu, tobat. Kedua, perbaiki nama orang itu seperti kita telah membuat buruk namanya. Bila perlu, di tempat di mana waktu Anda menceritakan keburukannya, ceritakan di tempat itu kebaikannya. Iya, dan ceritakan kebaikannya, dan ceritakan kebaikannya seperti Anda telah menceritakan keburukannya. Bukan hanya sekedar itu, berbuat baik kepada orang yang diribahinya. Berbuat baik kepada orang yang diribahinya. Selanjutnya apa lagi? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan orang yang diribahinya agar mendapatkan punten derajat dunia akhirat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Pastinya kalau tobat pada Allah itu nomor pertama. Tapi untuk hakul adami seperti tadi, yakni adalah perbaiki namanya seperti kita telah membuat buruk namanya. Berbuat baik kepada orang itu dan mendoakan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini disampaikan para alim ulama. Wallahu a'lam. Syukran. Allah barik fiik. Jazakallah Ustaz. Iyyakum khairan jaza. Kita sudah sampai di jam 8. Untuk sesi terakhir kita mau foto bareng Ustaz. Silakan.